له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Baik itu nikmat umur, nikmat iman di dalam Islam, nikmat sehat ataupun nikmat kesempatan. Dengan izin Allah dan pertolongan Allah, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri wirid rutin bulanan kita di rumah saudara kita Bendi. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah di jalannya, dan semoga kita diberi perlindungan oleh Allah hendaknya dari wabah, dari bala, dan Allah selamatkan kita beserta keluarga hendaknya dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat yang dirindukan Rasulullah, yang dicintai Rasulullah, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau kelak hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dengan segala hormat, izinkan kami itu jadi pembawa acara pada malam hari ini. InsyaAllah kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para nini mama, alim ulama, cabiak pandai dan orang Sumando, yang sama-sama kita hormati para gundokan buang, limpape rumah nanggadang, sumara anjuang di dalam kampung, umma-umma, ete-ete, uni-uni, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Pembukaan insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah akan kita mintakan kesediaan dari saudari kita Rina, sepatah kata dari pembina sekaligus penasihat akan kita mintakan kesediaan dari Hayanda Marfaung. Tausiah insyaallah akan kita insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Iskandar Rubis. Doa insyaallah akan kita mintakan kesediaan dari Al-Mukarram Ustaz Andi Jeddah, dan penutup. Baiklah, sebelum ini kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah dan melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah, biarlah Allah yang akan menentukan dan menetapkannya. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan ulul Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati pertemuan dan perkumpulan kita pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah,
Kita mintakan kesediaan dari saudari Rina untuk membacakan ayat suci Al-Quran kepada saudari waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa arji'il basara karrataini yanqalbi ilayka basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal mashir. Iza ulqu fiha sami'u laha sayyikan wa hiya taqul takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
في الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Sang Haririna. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah membukakan pintu hati kita hendaknya untuk menerima tausiah yang akan disampaikan nanti oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Iskandar Lubis. Dan kita masuk ke acara berikutnya. Sepatah kata dari pembina sekaligus penasihat, kita mintakan kepada kesediaan kepada mama kita, yakni Ayahanda Marfau. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kalau nama ambil seandainya kan orang tahu mapam supaya dia alat seketek jadi kerutannya dia orang masuk marka tak masuk ikrar bahasa sok aja kami batana berkuduran akan orang orangnya dia terus catat aja Armi Rahman Rajondo Armi Rahman terlebih dulu anda mengucapkan terima kasih
atas waktu dan kesempatan diberikan kepada sendiri di usiamu yang senja 7 sampai itu karena Elis, Lesya sama sekolah. Jadi aku bangga, jauh singkat Pak ya. Aku lagi pantumu. Orang Padang mengebabanang di Tupa di PMP lalu begitu. Kalau berpanjang-panjang mereka bapak bosan berbalik. Lebih baik yang penting, yang mustahak ditubuh ikhlas. Jangan ikrar. Jadi masuk acara lagi. Apa yang akhir ikrar? Kamu udah orang pandai. Tidak orang jadi ya. Cuman kamu belajar. Jadi dalam hidup awak tuh tidak pernah lulus tuh. Kamu sekolah di SR. Tapi aku suka belajar. Nah, jadi kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau tidak pandai, jangan sok pandai. Sekolah minasunya. Bicara. Ambo berumur 10 tahun, kalau ambo udah tahu. Kalau jauh yang pernah belajar di sekolah bawah. Sekarang jamasan. Maka pandai persamaan adat di alam Minangkabau, dia belajar. Tiga penurang rumah bersama. Terakhir Pak Muas Kanyong Haji persamaan sini jalan macam itu menolak. Jadi aku diikrar bertanya mau ke bapak-bapak yang lebih tinggi dari mana. Ikrar ikatan keluarga besar berawal yang berdiri doakan dulu atau berdomisili di warga. Aku bangga dia hadiran. Setahun kita nak bersuruh penggerak pertama dulu bangga jom alam surori ijrah ando berangkai ke Jawa. Sudah itu semua cuma masih nanti bajar yang membuat tampil. Kini bajar mau kembali bajar. Berdoa dari berdoa. Ya insya Allah. Jadi macam itu ikrar. Pertama sekali orang Sumando yang menghormati baca tu Josie sejarahnya. Dia kerana alam rau dulu di kabeh. Duit saya buka satu rapek itu. Maka kini laki-laki bisa kawin keluar, padusi bisa laki. Sumando yang datang ke rau ranah katintiran kilo 7, tolong dihargai. Dia baca putih siris jangan. Jangan semena-mena awak yo. Dah dia selanjangan. Ambo tinggian ada bangga Sumando. Satu. Yang keduanya ikrar. Nah umpanya seperti sapu ini. Kalau lidi nak dikabeh bagai-bagai, bagai-bagai. Kalau dah disatukan dikabeh diikat, maka ikan lo diikat, disatukan, digodok, dimasuk ke kuali. Baru. Jadi kalau disatukan tu, lama jadi ikrar. Sesuai dengan kata ketua. Kamu dia sarang ganda, kayu dia sarang dayung. Bare sama kedua, ringan sama dia. Ditubuh ikrar. Tiba di sana dah biar, tiba di paling dah kampian, di mata dah berjalan. Kabar buah, banguan, kabar elok, imbauan. Tu yang ikrar. Ambo di mana dah ikrar? Di Jakarta mau ikrar, Bengkulu mau ikrar, di rumah yang mau ikrar di Pulau Riau, Duri, Pekanbaru, Padang. Itu yang ikrar. Jadi kalau tiba kabar buah, seluruh ikrar yang ada di Sumando tutup. Perangkai itu sama yang sampai bisa lapang itu punya ikrar. Itu yang ikrar. Jadi itulah penyampaian beliau itu panjang panjang ditolong hayati. Ya nak kabar buah kematian capek itu. Kabar elok tapi jodoh sama-sama. Itu yang perlu ikrar. Oke. Yang keduanya Ambo dia belajar ya, kalau di kota Iwan, Ambo pernah sekolah, tidak pernah kuliah di Amerika, Gedung Putih Universitas, ya, cuma belajar di ranah rau di Kabupaten Tanah Datar. Anu batiku jo priaman lalu pasasa bayi bani. Kau katukan katu adat di Tabuado. Langi pasien terkate ini besentak turun. Turun nenek dari mana melapi ke priangan. Di situ dasar kita bersama-sama. Luah ni dua batu sangka, tu luah yang pertama. Luah ni kedua, dua agama.
252 itu yang ketiga. Berdirilah adat harus dibuat pagarnya dipimpin oleh pendekanya. Sayang bukunya di bawah Sedayat, bukunya ada dan mau tangguh alam menengkapau. Jadi rau-rau dulu terata rimbasan saya belum ada penghuni. Jadi orang penghuni perlu tahu tidak, mungkin dia pecah dari tersangka atau pecah dari mana. Di situ lagi seadanya tinggal. Maka dibuatlah terata itu musim-musim yang negara. Kau undang-undang dan adat ranti akan patah, ayi akan sawah. Di situ dirilah adat. Nagari apa pun boleh, baurek tunggang, bagantang satu, baju pambe. Apa itu yang pujian boleh? Tu yang rau-rau. Mana baju pambe? Boleh cenegong, patapa kotanya, benda meneliang, kotor beliau. Di zaman itu, kudo makan tanya, ekonomi sampai. Maka ijralah keluarga kita kaladang namun. Maaf, ambil intinya. Jangan salah paham. Supaya disadari kaladang waktu itu kadang kalau lo aduh jadi pilih ini mengaji disuruh pisah dia siapa mau pulang lo suruh bawa. Aku dari hati kete kaladang musim bertukar masuk berganti menanggung kampung baru. Sudah itu renovasi zaman pembangunan mana mau lombong bekerja. Saya tahu bahwa setelah pemberontakan 59 kembali ke Panggilan Pertiwi, tanya ke sini. Tidak terlepas dari wali negari rau-rau. Labar bulu almarhum Jamati. Tetap wali negari. Jadi ini kampung baru pula Mamperian, itulah rau-rau. Betul orang Mamperian yang menyangkau rau-rau. Jangan salah pahaman. Kalau Kota Baru bukan. Kota Baru tidak ada Markambang, tak ada urusan Jawa. Tapi nak kampung baru yang memperbedakan pun dasar daerah. Contoh kami berada yang meneliang, ada orang yang meneliang tak? Ya sih, ada orang tetap berdiam. Jadi gini jangan kesumbangsi. Mari kita menyatu, ambo bangga, umum bola tua, antara bisu antara deko, oke? Itulah, tolong hayati, mari kita bersatu. Badan sehat, walafiat, umur panjang untuk dikumpul lebih ramai berikut. Bangga, sangat bangga. Dulu paling mau orang 10 orang, akhirnya hadir. Jadi yang gua hargai semando, yang gua hormati, nenek mama, adik-adik, bapak-bapak, terakhir untuk kandung yang mencintai dirana kepikiran untuk tujuan rau-rau. Ya, itulah intisari ikrar, intisari sebagai warga rau-rau. Ya. Kini di Romo Mamperian maaf ya mudah memandang. Kau duduk sama Nanda tagak sama tinggi duduk suruh pun kami jual tagak suruh pun kami. Apa dah ada di Romo Mamperian itu? Penjelos sport, lekusher, rumah gedung. Amun dia pulang asal pulang tahui ke Romo Mamperian. Amun di teleponnya dia siap naik kedua, dia sisa. Amun pergi pacaran di stando. Baik namo. Amun stando di sekolah. Dulu sama dia banyak simuin. Jadi itulah penyampaian namo. Terlebih terkurang namo pendek dan panjang. Tarantuan dekannya tersinggung dekat turun. Ambil bangga dengan Nabi Nyolami ikrar berdiri di ujung batu berokan dulu. Mari kita seperti secium ayam selancang dan babasi baik sama kuat ringan sama tunjang. Tiba di mata jadi pincang di baru jadi kapian. Dapat kabar berangkai tuti kadai baik ke rumah. Itu yang ikrar. Oke? Nah, jadi kini Mama Army di mana Mama Marpam? Di Jalan Tamrin, Gang Asia atau Amin, di hotel yang berbintang Amal lalu di kios. 24 jam di gedor Amal beliau untuk ikrar. Apa keperluan gedor? Oke? Nah, mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Mamanda, Ayahanda Army Rahman. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi PR bagi kita semua untuk kita melakukan hulu yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga Allah limpahkan rahmat kebaikan kemuliaan dan kepada beliau beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya, tausiah yang akan kita mintakan disediakan dari Al-Mukarram Al-Ustaz Iskandar Lubis. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Duduk kakak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama sekali yang saya hormati pembina, pengawas, pengurus Ikrar, semoga dimuliakan Allah, dan ayahanda, ibunda, serta sahabat yang ada di sini, mudah-mudahan juga dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Dia Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak terbilang. Hadirnya kita ke tempat yang dimuliakan ini, itu salah satunya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar, di yaumil akhirat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, pertama saya sebenarnya marganya Lubis, ya. Nama tadi sudah disebutkan, Muhammad Iskandar Lubis. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, Lubis itu singkatan. Lubis artinya luar biasa. Dan hari ini saya terkejut sebenarnya, ayahanda, ibunda. Saya dipanggil, ada nomor baru di telepon saya untuk hadir memberikan tausiah di Tanah Datar. Saya bingung. Kenapa bingung? Karena saya ini tipenya adalah tipe Ustadz Kandang, bukan kondang. Kalau kondang itu artinya kodok diundang. Tapi saya tipikalnya adalah kandang, kandang diundang. Makanya tiba-tiba ditelepon, terkejut juga. Tapi alhamdulillah, ini merupakan rahmat dari Allah. Saya bisa bertemu dengan ayah ibunda yang berbahagia di sini. Semoga pertemuan ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Sebelum masuk kepada materi, saya dari Ustadz, ada juga sahabat kami di sini, Ustadz Ramli, Ustadz Reri, yang kebetulan ikut bergabung di perkumpulan Ikrar ini. Kami dari ini, ayahanda, ibunda, ada mengadakan yang namanya kegiatan, yaitu sunat masal yang dikhususkan kepada anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Sekaligus bersamaan nanti hari Minggunya ada kegiatan pelatihan imam khatib sekaligus guru
Ayi. Jadi di sini kami menyampaikan barangkali ada di antara ayahanda, ibunda yang ingin memberikan yang namanya sumbangan untuk akhirat, boleh bergabung di sini. Karena ini adalah amal yang mulia yang mana apabila kita mengerjakan, insya Allah itu adalah tabungan kita nanti di akhirat. Nah, mungkin di sekeliling kita ada yang sudah menginfakkan hartanya, tapi barangkali tak semua kita tahu. Mana tahu ada yang ingin menyumbang ataupun memberi voucher, boleh langsung kepada sahabat kami Ustaz Reri, yang mana dibutuhkan biaya yang lumayan banyak sebanyak 40 juta. Mana tahu dari iklan ini ada yang menyumbang, itu pasti lebih baik. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, sesuai dengan permintaan bahwa pada kesempatan kali ini saya diberikan untuk menyampaikan ceramah ataupun tausiah tentang bulan suci Ramadan, ataupun bagaimana kita sebenarnya menyambut bulan suci Ramadan ini. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu. Karena bulan suci Ramadan itu adalah ibarat tamu, ataupun bahasa Arabnya baif, tamu kemuliaan. Biasanya ini ibu-ibu, ibu-ibu yang cantik-cantik. Kalau ibu-ibu ini kalau dikasih tahu tamu, tentu banyak persiapannya. Karpetnya diganti yang baru, tikarnya diganti yang baru, spraynya diganti yang baru, asal jangan suaminya diganti yang baru. Itu nggak apa. Apalagi yang datang itu seorang pejabat, bupati, naik lagi gubernur, maka selama 2 hari ke depan tempat ataupun rumahnya itu sudah steril, bersih dari noda dan kotoran. Bahkan saking bersihnya, cicak pun tak sanggup lewat di dalam rumah tersebut. Begitulah diibaratkan kita ayahanda, ibunda, ketika datang bulan suci Ramadan, maka kita muliakan dia, kita hormati dia. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, yang mesti kita hormati bersama. Makanya bulan suci Ramadan itu banyak namanya. Ada disebutkan namanya bulan maghfirah, bulan penuh keampunan. Ada namanya bulan rahmat, yang mana kita hari itu diberkahi. Ada namanya bulan dilipat gandakan amal kita, yang mana di hari biasa 1, tetapi pada waktu bulan suci Ramadan dibalas 10 kali lipat. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan itu ada 1 malam yang mana malam ini lebih baik, khairun min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, maka pantaslah kita selaku orang-orang yang beriman dianjurkan untuk mempunyai etika yang baik dan bagus. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir,
maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau tak bisa mengatakan yang baik, atau yasmut, lebih baik dia diam, contoh. Inilah pilihannya ayah dan ibu. Makanya ketika Harun bersama Nabi Musa, yang waktu itu adalah yang mereka hadapi adalah Fir'aun yang gagah perkasa, yang kuat, yang mengatakan dirinya adalah Rabb, Tuhan. Tetapi apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Kalau kalian ingin menghadapi Fir'aun, faqula qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka datangilah Fir'aun itu, ucapanlah perkataan yang lemah lembut untuknya. Mudah-mudahan dia mendapat pengajaran ataupun ketakutan. Jadi ayahanda ibunda, perkataan yang baik ini sangat dianjurkan kepada kita. Apalagi perkataan seorang anak kepada kedua orang tuanya, maka itu yang lebih diutamakan. Jangan sempat kita sebagai anak mengatakan perkataan yang tak baik kepada kedua orang tua kita. Percuma kita mengumpulkan harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah, tetapi kita tak menghormati orang tua kita, harta kita itu tak berguna. Tetapi ikram walidain, muliakanlah kedua orang tua. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Jadi ayahanda ibunda, tetangga yang ada di samping rumah kita, baik itu satu orang, dua orang, ataupun beberapa orang, itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Bahkan bisa jadi mereka itu tetangga kita lebih dekat daripada saudara kita. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana hidup kita sehari-hari. Mereka tahu bagaimana aib dan kemuliaan kita, karena kita berada di sampingnya. Maka falyukrim, kita hormati, kita muliakan yang namanya tetangga kita. Karena kita sebagai manusia tentu membutuhkan pertolongan dari orang. Dan pertolongan yang pertama itu pasti datang dari tetangga yang paling dekat di antara rumah kita. Kemudian dilanjutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, inilah dia. Memuliakan bulan suci Ramadan itu sama artinya kita memuliakan kedatangannya bulan suci Ramadan. Itu sangat dianjurkan kepada kita. Memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, itu juga dianjurkan kepada kita. Siapa yang memuliakan tamu, maka nanti Allah akan memuliakannya. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, lantas kalau bulan suci Ramadan tiba, apa yang mestinya akan kita lakukan menyambut kedatangan tamu yang mulia ini? Ada 3 yang mesti kita lakukan ayahanda ibunda. Yang pertama yang kita lakukan adalah latihan secara fisik. Nah, ini yang pertama sekali. Karena puasa adalah ibadah fisik. Karena kita menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu dibutuhkan fisik yang kuat. Maka orang yang sakit dia tak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi orang-orang yang sehat inilah yang dianjurkan untuk menjalani puasa. Jadi perlu fisik yang kuat, perlu fisik yang sehat. Jadi kita disuruh untuk melatih fisik kita sebelum datang bulan suci Ramadan ini. Kita berikan contoh saja, seorang pemain bola Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi,
yang kali ini gagal masuk ke perempat final gara-gara dikalahkan oleh lawan-lawannya. Kenapa Ustaz tahu? Nah, karena sering melihat beritanya ayahanda ibunda. Jadi mereka itu ketika ingin ada turnamen sepak bola, mereka tak langsung bertanding. Tentu ada latihannya, ada pemanasannya. Jadi kita juga seperti itu. Sebelum datang bulan suci Ramadan, ada pemanasan yang mesti kita lakukan. Karena tubuh kita ini punya otot, dan otot itu perlu kita latih. Lalu bagaimana pemanasannya? Persiapan yang kita lakukan adalah kita disuruh untuk berpuasa sunnah, baik puasa Senin dan Kamis ataupun puasa sunnah lainnya. Siapa yang sering melaksanakan puasa sunnah sebelum datang bulan suci Ramadan, maka dia nanti tak akan kaget ketika datang bulan suci Ramadan, sebab perutnya sudah dilatih untuk menahan haus dan lapar sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini adalah bahwa kita dianjurkan untuk saling bermaafan. Karena apabila seseorang mempunyai rasa dendam dan masuk bulan suci Ramadan, maka amal yang dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu tak dicatat oleh Allah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemarin kita sudah melaksanakan pilkada, baik dari nomor 01, 02 ataupun 03. Sebelum pemilihan, baik di grup WhatsApp, Facebook, terjadilah saling cekcok. Ada yang sempat bertengkar. Bahkan di pemilihan Pilpres, pendukung Prabowo, pendukung Jokowi, ada yang saling caci maki. Tetapi setelah kita lihat, mereka malah baikan. Tetapi yang jadi pendukungnya ini yang malah ribut. Bahkan sampai di sholat, satu pendukung Jokowi, satu pendukung Prabowo, waktu sholat mereka duduk berdekatan. Dia tahan salamnya karena di sampingnya adalah kubu yang berseberangan. Ini adalah perbuatan yang tak baik. Karena apabila kita memendam dendam seperti ini, datang bulan suci Ramadan dan kita belum saling bermaafan, maka itu adalah kerugian yang besar yang akan kita dapatkan bersama. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, makanya di bulan suci Ramadan nanti kita dianjurkan berdoa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta itu kepada Allah supaya diampuni dosa kita. Setelah itu kita minta ampun untuk dosa kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita doakan itu untuk kedua orang tua kita. Tapi ayahanda, ibunda, ada satu dosa yang tak dapat langsung diampuni oleh Allah. Walaupun kita menangis di depan Ka'bah, mengeluarkan air mata yang sangat banyak, kita minta ampun kepada Allah supaya dimaafkan dosaku kepada si fulan. Maafkan kesalahanku kepada si fulan. La yaghfirullah. Allah tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena dosa ini sangkutnya adalah kepada manusia. Kata Allah di dalam Al-Quran, Duribat alaihimul billah, kalian akan dihinakan, kalian akan dikucilkan seperti tanah yang tak bermakna kalau kalian tak
menyambung hablum minallah, tali silaturahim kepada Allah, wa hablum minan nas, dan tali silaturahim kepada manusia. Jadi dia sempurna kalau dua-duanya ini berjalan. Hablum minallah, kita beribadah, kita mengabdi dan berdoa hanya kepada Allah, maka itu adalah tali silaturahim kepada Allah. Wa hablum minan nas, dan kita meminta maaf, menjalin hubungan silaturahim kepada manusia, maka itu adalah hubungan kita di antara manusia. Jadi ketika ada terjadi kesalahan, maka kita harus minta maaf. Ataupun orang melakukan kesalahan kepada kita, maka kita maafkan dia. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah wan'afina 'anil nas, dia mau memaafkan kesalahan saudaranya. Memang orang banyak bisa menahan tak makan satu hari. Orang bisa tahan tak minum satu hari ketika berpuasa, tetapi sedikit di antara kita yang mampu menahan amarahnya kepada orang lain. Jadi ketika bulan suci ini belum tiba, mari kita jabat tangan saudara kita. Kita ambil tangannya, kita peluk tubuhnya. Mungkin ada perkataan kita yang menyinggung hatinya, atau perbuatan kita yang menyinggung dia. Dia mungkin diam, tetapi mungkin ada goresan di hatinya. Hari ini, di malam yang berbahagia ini, mari kita balut luka itu dengan senyuman dan maaf dari kita. Mudah-mudahan dengan kita saling bermaafan, maka di bulan suci Ramadan kita menjalani bulan suci Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, bulan suci itu adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan, di mana bulan suci itu selalu dinantikan oleh kaum muslimin dimanapun berada, baik dari timur sampai ke barat, semuanya menantikan bulan suci ini. Apalagi nanti kita menantikan yang namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa supaya kita disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan itu. Makanya di bulan ini kita dianjurkan berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan. Allahumma ja'alna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa supaya diberikan kesehatan, disampaikan untuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti juga disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mana? Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Iskandar Lubis. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan kita masuk ke acara berikutnya, doa. Kita mintakan kesediaan dari Al-Mukarram Al-Ustaz Andi kepada beliau. Waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa memperpanjang doa-doa lagi, bersama-sama kita berdoa pada malam yang baik ini, malam yang baik di hari yang baik, bahkan di bulan yang baik dengan niat yang baik. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, baik hajat pribadi maupun hajat kita secara berjamaah, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pertama-tama kita bacakan Lumul Al-Fatihah. Kita niatkan kepada segala hajat kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, baik sahabat, teman dan lain sebagainya, kita hadiahkan kepada mereka. Ila hidrati Nabina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan niyatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma la tadana fi yawmi hadza dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la daynan ila hadaita wa la hajatan ila qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata minan naril afwa wal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa khairan qadiban wa syarran ba'idan wa waladan shalihan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan taburan ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril islam wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuril hidayatika ya Rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma bi barakatir Ramadan, bi maghfiratir Ramadan, warhamna bi rahmatir Ramadan, wa akrimna bi karamatir Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana bil Mustafa bal maqasidana wa ghfir lana ma madaya wa syi'al karami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah.
آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا كريم آمين آمين يا مجيب السائلين استجب دعانا يا الله يا كريم وأنت مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kena silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Andi. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya. Agenda.